Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktahandayani dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 22102062. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi saya untuk memenuhi nilai UAS Public Speaking dengan judul Maraknya Kaum Homoseksualitas di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang dari materi saya ialah lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia menjadi wacana yang mengkhawatirkan mayoritas warga Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu dari 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dapat menjadi sasaran fenomena LGBT ini berkembang pesat. Permasalahan yang muncul adalah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga konservatif, jadi secara tegas dan langsung menolak LGBT dapat berkembang di Indonesia. Dinilai LGBT sangat menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dinilai sangat membahayakan masyarakat Indonesia, mencederai nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada di Indonesia. Indikasi penyebaran gerakan atau manuver LGBT di Indonesia menjadi alasan utama wacana tersebut diangkat dalam media. Hal-hal yang menyebabkan maraknya kaum homoseksualitas di Indonesia. Berikut beberapa yang menjadi faktor tersebut ialah pergaulan teman sekitar atau juga bisa terjadi akibat faktor genetik atau juga mengalami kelebihan hormon androgen. Homoseksualitas sendiri atau yang lebih sering kita dengar dengan kata LGBT ini tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Perilaku homoseksual di beberapa negara masih dipandang sebelah mata, masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Namun, di beberapa negara lain, khususnya negara barat, perilaku homoseksual merupakan hal yang biasa. Bahkan, banyak masyarakat yang mengalami homoseksual di negara barat tidak merasa canggung ataupun malu. Adapun maksud dari LGBT sendiri ialah yang pertama, lesbian. Lesbian adalah seorang homoseksual perempuan yang mengalami percintaan atau tertarik secara seksual kepada perempuan lain. Istilah lesbian juga digunakan untuk mengekspresikan identitas seksual atau perilaku seksual berkaitan dengan orientasi seks. Yang kedua yaitu gay. Gay menurut kamus adalah seseorang yang tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan tidak tertarik kepada seks lawan jenis. Gay pada dasarnya adalah istilah yang merujuk kepada orang laki-laki atau homoseksual, yaitu laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu biseksual. Biseksual sendiri adalah ketertarikan secara romantis, perilaku seksual atau ketertarikan secara seksual pada laki-laki dan perempuan. Biasanya, seksual digunakan untuk menggambarkan ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual dalam konteks manusia kepada orang lain, tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Yang terakhir yaitu transgender. Transgender sendiri ialah mengacu pada identitas gender seseorang yang tidak terkait dengan jenis kelamin biologis yang diperoleh sejak lahir. Istilah transgender juga di Indonesia banyak dikenal dengan waria yang artinya wanita pria. Dari yang saya ketahui, LGBT ini bisa menjadi penyakit apabila sering bertukar pasangan terus-menerus atau bertukar pasangan di sini dapat diartikan ialah pada kaum gay dan lesbian. Pada umumnya, kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan tempat tinggal. LGBT sulit mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang homofobik dan karena lingkungan tidak ramah terhadap kaum LGBT. Sementara
Mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti dihina, dijauhi, diancam, bahkan mengalami kekerasan secara fisik. Kelompok LGBT umumnya mengharapkan perlakuan yang lebih seimbang dan adil dari pemerintah. Mereka ingin orientasi seksual dan perilaku seksual tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam bermasyarakat, berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Masyarakat sendiri masih memiliki stigma terkait dengan LGBT, khususnya akibat paparan media yang berlebihan dan tingkah laku LGBT itu sendiri yang mendatangkan kekhawatiran, seperti kasus HIV, AIDS, dan kasus kejahatan seksual pada anak, ditambah lagi berlawanan dengan pemikiran yang dilandasi agama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tentang maraknya kaum homoseksualitas di Indonesia ialah sebagian besar informan menganggap LGBT sebagai penyakit yang harus disembuhkan atau dipulihkan agar mereka bisa kembali normal seperti masyarakat pada umumnya. Ada juga informan yang menganggap bahwa LGBT tidak harus dipulihkan karena bukan penyakit dan ialah kondisi alam yang muncul akibat faktor biologis atau bawaan sejak lahir. Di balik itu semua, baik di dalam nilai agama, juga pelaku LGBT akan tahu apa yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.